Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mencoba untuk membaca dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji salah satu di antara hadis-hadis tersebut. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua bahwa permasalahan akidah, disebut juga permasalahan tauhid, iman, merupakan permasalahan yang hendaknya dipahami dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah. Karena perkara tersebut merupakan pondasi dalam agama kita. Perkara tersebut merupakan pondasi dalam agama kita. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa setiap sesuatu, contohkan misalnya bangunan yang tegak berdiri, dia akan menjadi kokoh apabila pondasinya juga kokoh. Begitu juga dalam agama, ya, begitu juga dalam agama. Jika seandainya pondasinya atau tauhid, akidahnya, imannya tidak kokoh, maka tentunya bangunan agamanya juga tidak kokoh. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya kita semua juga mengetahui bagaimana dakwah para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian kita lihat juga dalam sejarah dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam berdakwah yang utama, yang mereka fokus dengannya adalah membina umat mereka di atas akidah, di atas tauhid. Dan itu merupakan dakwah semua para nabi. Hatta kita lihat nabi kita yang mulia salawatu rabbi wassalamuhu alaih, tatkala beliau menetap di kota Makkah Al-Mukarramah, maka disebutkan oleh para ulama selama kurang lebih 13 tahun beliau di kota Makkah membina umat di atas akidah, membina umat di atas tauhid. Sehingga apa yang kemudian kita lihat daripada hasil daripada dakwah beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita lihat lahirlah generasi emas, lahirlah generasi yang sangat mulia, lahirlah orang-orang yang dahulunya jika seandainya tidak dibina di atas tauhid, mereka akan meninggal, akan mati layaknya orang-orang Arab di masa jahiliyah. Akan tapi subhanallah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina mereka di atas tauhid, di atas akidah selama 13 tahun, maka kita lihat bagaimana sejarah kehidupan
Abu Bakar radhiyallahu taala, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Uthman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana sahabat-sahabat yang lain yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas akidah dan tauhid ini. Ini semua adalah buah hasil daripada pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di atas akidah, di atas tauhid yang benar. Karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk menjelaskan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid. Walaupun antara dua istilah ini atau tiga istilah, ada istilah iman, ada istilah tauhid, ada istilah akidah, insyaallah nanti kita akan jelaskan perbedaan dan kesamaan antara tiga istilah ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita bacakan hadisnya, kemudian insyaallah kita akan terjemahkan dan kita akan jelaskan. Dan metode kita insyaallah tatkala kita menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita coba sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan secara singkat biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal kepada penduduk Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yakni kepada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum masyarakat min ahlil kitab. Ahlul kitab yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah ta'ala. Maka hendaknya seruan engkau yang pertama, dakwah engkau yang pertama kepada mereka adalah ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahi mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafu dzalika, apabila mereka telah mengetahui hal itu, yakni mereka telah bertauhid, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mereka masuk Islam, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka sampaikan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Fa idza sallau, dan apabila mereka telah mengerjakan salat, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Sampaikan kepada mereka, beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah telah wajibkan atas mereka zakat pada harta yang mereka miliki. Tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Di mana harta tersebut diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan akan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum. Apabila mereka membenarkan itu, maka ambillah zakat dari mereka. Wa tawaqqa karaima amwalin nas. Berhati-hatilah engkau dari harta-harta yang disukai oleh manusia. Harta-harta yang dicintai oleh mereka, harta-harta yang diistimewakan oleh mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Abbas, yakni seorang sahabat terkenal, lahir di kota Mekah 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Beliau lahir di perkampungan Bani Hashim di kota Mekah, diberi nama Abdullah ibnu Abbas.
Berarti beliau adalah anak paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Al-Abbas, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab. Abdullah bin Abbas, ya. Seorang yang subhanallah sahabat yang dari sisi umur beliau bukan termasuk sahabat senior. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa beliau itu lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Sehingga sebahagian para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan dan ada perbedaan terkait dengan berapa umur Abdullah bin Abbas tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wallahu taala alam, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah umur beliau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 13 tahun. Walaupun ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Akan tapi pendapat yang kalau kita perhitungkan antara lahir beliau dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka umur beliau adalah 13 tahun. Persis seperti yang beliau katakan dalam sebuah riwayat, bahwa saya berumur mendekati masa baligh tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tatkala menyebutkan tentang biografi beliau rahimahullah, beliau katakan oleh Imam Az-Zahabi habrul ummah wa faqihul asri wa imamut tafsir. Beliau adalah habrul ummah, tinta ilmunya umat Islam. Tinta ilmunya umat Islam. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian penjelasan bahur, dia adalah lautan ilmunya umat Islam. Wa faqihul asr, dan beliau adalah ahli fikihnya ulama di masanya. Dan imamut tafsir, beliau adalah imam ahli tafsir. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan subhanallah apa yang beliau miliki ini berkat yang pertama tentunya keberkahan daripada doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam suatu malam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah istrinya Maimunah bintul Harith, dan Maimunah adalah saudari dari Ummul Fadl. Ya, Ummul Fadl adalah ibunya Abdullah bin Abbas. Tatkala Nabi SAW malam itu menginap di rumah Maimunah, maka Abdullah bin Abbas meminta izin kepada bibinya untuk diizinkan menginap di rumahnya malam itu. Ya, demi untuk mengambil faidah pelajaran dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maimunah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Dan di malam itu, karena Abdullah bin Abbas paham setiap malam Nabi SAW bangun, ya, kemudian beliau pasti butuh air, maka tanpa diminta oleh sang bibi, tanpa diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyediakan, ya, air di dalam bejana yang ditutup. Maka tatkala Rasulullah SAW bangun, ya, alaihi salatu wassalam, beliau melihat air tersebut telah tersedia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang menyediakan air ini? Ya, siapa yang menyediakan air ini? Maka disebutkan bahwa yang menyediakan adalah Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan kecerdasannya, takjub dengan pemahamannya, tanpa diminta, dia tahu bahwa Rasulullah SAW butuh air nantinya, maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuknya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Rasulullah berdoa demikian, ya Allah, pahamkan ia tentang agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Ini sebab akhirnya beliau menjadi habrul ummah. Beliau menjadi lautan ilmu umat Islam. Beliau menjadi ahli fikih di zamannya. Beliau menjadi imam tafsir berkat keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, berkat usaha beliau dengan izin Allah. Ya, usaha dan kemauan seorang anak yang bernama Abdullah bin Abbas yang masih berumur 13 tahun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka disebutkan oleh seorang Ansar, seorang pemuda Ansar, temannya Abdullah bin Abbas, bahwa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diajak oleh Abdullah bin Abbas untuk belajar. Ya, karena saat itu para ulama dari kalangan para sahabat masih banyak. Ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada sahabat-sahabat senior yang lain yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Maka Abdullah bin Abbas mengajak temannya ini untuk belajar. Maka sang teman mengatakan,
bahwa orang tidak akan butuh kepada Anda karena para sahabat masih banyak. Maka Abdullah bin Abbas kemudian meninggalkan temannya tersebut dan dia fokus belajar. Dia mendatangi ulama-ulama dari kalangan Ansar seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Bahkan beliau menyebutkan, jika seandainya saya meminta mereka datang, pasti mereka datang. Karena beliau memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Beliau adalah anak daripada paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau datang ke rumah ulama-ulama sahabat, menunggu mereka di depan pintu, sampai akhirnya beliau terus belajar dan menjadi ulama besar. Sehingga pada hari kemudian pemuda yang diajaknya belajar mengatakan bahwa ini pemuda yang Abdullah bin Abbas lebih berakal, lebih pintar, lebih cerdas daripada saya. Kemudian dia ceritakan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi ini dua hal kenapa kemudian beliau menjadi seorang ulama besar. Pertama, berkat keberkahan doa Rasulullah, kemudian usaha dan kemauan beliau dalam menuntut ilmu. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjadikan beliau sebagai penasihat khusus, ya, padahal usia beliau masih sangat muda. Bahkan sahabat-sahabat senior berkata, kami melihat bagaimana Umar bin Khattab sangat menghormati Abdullah bin Abbas, ya, sampai-sampai dalam beberapa keputusan dan kebijakan Umar itu hampir bisa dikatakan tidak ingin menyelisihi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai sahabat-sahabat senior kala itu mengatakan, kalau seandainya dia berumur sebagaimana umur kami di saat Nabi masih hidup, maka tidak ada seorang pun yang mengungguli ini anak. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah. Para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu meninggal di kota Taif pada tahun 68 atau 67 Hijriah. Tahun 68 Hijriah atau tahun 67 Hijriah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau bercerita, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Para ulama mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke negeri Yaman pada tahun 9 atau tahun 10 Hijriah. Ini di penghujung kehidupan Rasulullah SAW. Karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, yang ini juga insya Allah riwayat yang masyhur, tatkala Nabi kita yang mulia SAW mengutus Mu'adz, mengirim Mu'adz untuk menjadi seorang, ya bisa dikatakan pejabat di negeri Yaman. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah latar belakangnya karena Mu'adz bin Jabal di akhir hayat Rasulullah SAW mengalami masalah dalam ekonomi. Sehingga disebutkan bahwa hutang beliau sangat banyak, ya, hutang beliau sangat banyak sampai Nabi SAW membekukan semua asetnya. Ya, kemudian dijual dan dibayarkan dengannya hutang-hutangnya. Sehingga beliau menjadi, ya mungkin dalam bahasa bisnisnya bangkrut. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kemudian Rasulullah SAW ingin memberikan pada beliau sebuah pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan, maka Nabi SAW mengirimnya berangkat ke negeri Yaman. Dan pengiriman ini, pengutusan ini dilakukan, sebagian ulama mengatakan tahun 9 Hijriah, sebagian lagi mengatakan tahun 10 Hijriah. Dan kala itu Rasulullah SAW mendampinginya dalam keberangkatan dari Madinah menuju Yaman. Nabi SAW menuntunnya. Mu'adz kala itu naik kendaraan, Nabi SAW menuntunnya. Kemudian kala itu Nabi SAW berkata, mungkin saja tahun depan wahai Mu'adz, tatkala engkau kembali, yakni ke Madinah, engkau tidak melihat kecuali kuburku dan masjidku. Artinya mungkin saja tahun depan saya sudah meninggal. Maka di sanalah Mu'adz bin Jabal menangis karena sedihnya beliau akan berpisah dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau dari kalangan Ansar, sahabat Ansar yang hadir di Bai'at Aqabah yang kedua. Dan kala itu, tatkala beliau hadir di Bai'at Aqabah yang kedua, ikut serta dengan rombongan Ansar yang berjumlah 70 orang, beliau masih sangat muda belia. Disebutkan Ghulamun Amrad, ya, diistilahkan oleh para ulama sejarah, beliau adalah seorang pemuda yang amrad, artinya di wajahnya belum tumbuh janggut. Sampai disebutkan bahwa umur beliau
di hari Baiat Aqabah yang kedua yang sangat bersejarah itu, kesepakatan yang sangat luar biasa yang di situ diputuskan bahwa kaum muslimin di Madinah siap untuk menerima Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kala itu umur beliau 18 tahun. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ardah, dari Ansar suku Khazraj, dari Ansar suku Khazraj. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau belajar Islam dan menjadi tokoh yang sangat menguasai ilmu halal dan haram. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memujinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Mu'adz bin Jabal, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal." Umatku yang paling paham, yang paling menguasai tentang halal dan haram adalah siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak di hari akhirat Mu'adz bin Jabal akan dibangkitkan di hadapan para ulama, di depan para ulama, sejarah lemparan tombak atau sejarah lepasnya anak busur panah. Artinya beliau berada di posisi terdepan dari semua para ulama yang dimiliki oleh kaum muslimin nanti di hari akhirat. Ini kedudukan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Mu'adz ibnu Jabal. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang Nabi SAW sampai bersabda dengan sabda yang khusus. Di antaranya Nabi SAW pernah berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbu." Ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, saya sangat mencintaimu. Ini sabda Nabi kepada Mu'adz. Sebuah ucapan yang khusus disampaikan Nabi kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, saya sangat mencintaimu. Karenanya jangan engkau tinggalkan setiap selesai salat mengucapkan doa ini, zikir ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sejarah menyebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 17 atau 18 Hijriah disebabkan wabah taun yang terjadi di daratan Syam. Di mana beliau menetap di negeri Syam, ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan tugas ini bukan tugas baru, ditugaskan untuk menetap di satu daerah, mengajarkan kepada mereka tentang hukum Islam. Ini juga tugas pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya setelah penaklukan kota Mekah. Jadi setelah kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW menunjuk gubernur pertama untuk kota Mekah dalam sejarah Islam bernama Attab bin Asid. Sedangkan untuk mengajarkan mereka al-ahkam, hukum-hukum Islam, maka Nabi SAW menunjuk Mu'adz ibnu Jabal. Karenanya di masa Umar bin Khattab, tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi gubernur Syam, ya, maka Mu'adz bin Jabal diperintahkan juga untuk menjadi ulama yang mengajarkan penduduk Syam tentang syariat Islam. Di tahun 17 atau 18 Hijriah terjadi wabah penyakit taun di Syam. Kemudian Abu Ubaidah meninggal karena penyakit ini, karena wabah ini, dan Abu Ubaidah menunjuk Mu'adz bin Jabal untuk menjadi penggantinya sebagai gubernur Syam. Dan qaddar Allah, akhirnya Mu'adz bin Jabal juga terkena penyakit ini dan akhirnya beliau juga meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, jika seandainya setelah beliau ditikam dan tabib mengatakan bahwa beliau akan meninggal, maka beliau mengatakan kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan tunjuk beliau menjadi pengganti saya. Kalau Allah nanti bertanya kepadaku, kenapa engkau tunjuk Abu Ubaidah sebagai penggantimu? Maka aku akan mengatakan, aku telah mendengar Nabimu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap umat, setiap nabi memiliki orang yang terpercaya, sedangkan orang terpercaya di sisiku dan dari umatku adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian Umar melanjutkan perkataannya, jika seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, maka aku akan menunjuk beliau menjadi penggantiku sebagai seorang khalifah. Jika Allah bertanya kepadaku, kenapa engkau menunjuk Mu'adz bin Jabal menjadi pengganti setelah engkau meninggal menjadi khalifah, maka aku akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku mendengar Nabimu bersabda, umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sejarah singkat dari dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, kemudian yang kedua adalah Muadz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Muadz ibnu Jabal kita sebutkan tadi wafat pada tahun 17 atau 18 Hijriah dan tutup usia masih sangat muda. Ya, sebagian ulama mengatakan beliau berumur 38 atau sebagian lagi mengatakan 34 tahun. Jadi subhanallah masih sangat muda, akan tapi memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam sebagai pimpinan para ulama, tokoh para ulama yang dimiliki oleh umat Islam radhiyallahu taala anhu arda. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman. Ini kita sebutkan tadi tahun berapa? 9 atau 10 Hijriah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz, Nabi memberikan pesan-pesan khusus kepada dai ini. Ya, kepada Muadz bin Jabal yang akan berangkat ke negeri Yaman untuk menjadi seorang dai. Seorang yang akan menyampaikan risalah Islam. Seorang pejabat yang diberikan tugas dengan tugas-tugas tertentu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab. Ya, tentunya tidak semua penduduk Yaman saat itu ahlul kitab. Ya kan, tapi Allahu alam mayoritas mereka ya ini adalah orang-orang Nasara. Dan sejarah Nasara masuk ke negeri Yaman, ini maklum ya bagi kita yang membaca tafsir surat Al-Buruj. Tafsir surat Al-Buruj, di mana saat itu, ya ini sebelum masa Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasukan kufar, ya raja kafir yang beragama Majusi menyiksa dan membunuh kaum muslimin yang saat itu tidak ada Islam kecuali Islam Nasara ya, sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyiksa dan membunuh setiap orang yang tidak mau keluar dari agamanya, dari agama Nasara ya, dengan digalinya parit besar, kemudian dihidupkan di dalamnya api. Siapa yang menolak untuk keluar dari agamanya maka akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam parit yang berkobar api ini, yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ya, ini yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Buruj. Dan setelah kejadian ini maka mereka, ya ini orang-orang Nasara yang saat itu muslimin di Yaman, meminta bantuan kepada Raja Habasyah. Maka Raja Habasyah mengirim pasukan besar dipimpin oleh dua komandan perangnya, yakni Aryad dan Abraha, untuk menumpas atau untuk balas dendam atas perlakuan orang-orang kufar di masa itu terhadap kaum muslimin. Sampai akhirnya Yaman jatuh ke tangan kerajaan Habasyah di bawah kepemimpinan orang-orang Nasara. Dan inilah akhirnya cerita sampai Abraha naik menjadi raja di Yaman, kemudian membangun gereja besar, ya ini sebelum lahirnya siapa? Rasulullah SAW. 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah, kejadian penyerangan pasukan gajah ke negeri Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abraha menjadi menjadi raja di negeri Yaman, kemudian dialah yang menggerakkan pasukan besar untuk menghancurkan menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Muadz bin Jabal, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekumpulan orang atau masyarakat yang mereka adalah ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ya, ini pesan khusus dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada beliau agar beliau memiliki persiapan, karena dakwah
kepada ahlul kitab, tentunya mereka memiliki ilmu, mereka punya kitab suci. Dakwah kepada mereka tidak sama dengan dakwah kepada yang lainnya. Ya, dakwah kepada mereka tidak sama kepada dakwah yang lainnya. Maka Nabi SAW ingin memberikan kepada beliau gambaran masyarakat yang akan beliau datangi, gambaran masyarakat yang akan beliau dakwahi. Nabi SAW katakan bahwa mereka adalah ahlul kitab. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi berpesan kepada beliau, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullah." Hendaknya, kata Rasulullah, ini perintah, hendaknya seruan engkau yang pertama kepada mereka, dakwah pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah ayyuwahidullah, agar mereka apa? Mengesahkan Allah, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis ini memberikan kepada kita beberapa kesimpulan. Yang pertama, kata para ulama, bahwa kewajiban pertama bagi seorang manusia berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Ya, karena sebahagian kelompok menjelaskan bahwa kewajiban pertama bagi seorang manusia berkaitan dengan agama adalah an-nazar. Ya, adalah an-nazar atau al-iradah, keinginan untuk mengetahui. Atau bahkan sebagian mereka lebih parah mengatakan bahwa kewajiban pertama bagi seorang manusia berkaitan dengan agama adalah menimbulkan keraguan terlebih dahulu dalam hati. Jadi tatkala kita hendak mengenal Allah SWT, ragukan dulu semuanya. Kemudian kita belajar, kita menelaah, kita mempelajari sehingga akhirnya muncul keyakinan tentang keesaan Allah SWT. Padahal kalau kita perhatikan dalam hadis ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullah." Hendaknya perkara pertama yang kau serukan kepada mereka, yang kau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga ya, kesimpulan yang kedua menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang sesuai dengan syariat. Karena ada sebagian kelompok menentang dakwah tauhid dengan mengatakan bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang baru yang tidak dikenal dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa dakwah itu adalah dakwah Islam. Dakwah itu disebut dengan dakwah Islam. Tidak ada istilah dakwah apa? Dakwah tauhid. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalimat tauhid adalah kalimat masyru'ah. Kalimat yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan hadis yang mulia ini. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullah. Hendaknya seruan dakwahmu yang pertama kepada mereka adalah seru mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah kita dapati dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak Nabi menyebutkan kalimat ini. Seperti misalnya tatkala Abu Hurairah bercerita dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Hurairah bercerita tentang sembelihan kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan membeli 2 ekor domba yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, yang berwarna putih. Kemudian Nabi SAW menyembelih satu di antara 2 ekor ini. Dalam riwayat disebutkan fayadzbahu ahaduhuma an ummatihi mimman aqarra bitauhid. Rasulullah SAW menyembelih ya 1 ekor dari 2 ekor yang beliau beli tersebut dengan sifat yang sempurna tadi, yang beliau niatkan untuk umatnya yang mengakui atau yang beriman dengan tauhid yang tidak bisa berkurban. Jadi Nabi SAW menyebutkan apa? Kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Juga dalam riwayat lain, tatkala Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum bercerita bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ini Amr bin As, Al-As bin Wail As-Sahmi, tokoh
kafir penentang dakwah Nabi SAW di kota Mekah dan mati di atas kekufuran. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini pernah bernadar di masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Kemudian saudaranya atau anaknya Hisam, ya, Hisam bin Al-As juga pernah menyembelih 50 ekor unta. Tentunya mereka menyembelihnya di tanah haram, niatnya untuk diberikan para orang fakir miskin, yang disebut dengan al-hadiyu, di tanah haram. Maka Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, apakah ini bermanfaat untuk mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, amma abuka falau kana aqarra bitauhid. Adapun ayahmu jika seandainya ia membenarkan tauhid, disebutkan kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid bukan kalimat yang baru. Kalimat tauhid adalah kalimat yang sudah disabdakan oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita mengatakan dakwah tauhid, ya dakwah tauhid adalah kalimat yang benar karena banyak sekali hadis yang menyebutkan kalimat ini. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada 3 istilah yang kadang-kadang membuat kita bingung. Ada istilah tauhid, ada istilah akidah, ada istilah iman. Ada istilah tauhid, akidah dan iman. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala dalam karya-karya mereka kadang-kadang menyebutkan definisi satu di antara 3 kalimat ini sama, kadang-kadang berbeda. Ini kalau kita membaca karya-karya para ulama dalam bab akidah, dalam bab tauhid, dalam bab iman, kita kadang-kadang melihat para ulama tatkala mendefinisikan iman, mereka definisikan tauhid itu. Tatkala mereka mendefinisikan akidah, mereka definisikan iman. Jadi tatkala mereka mengatakan akidah itu apa? Akidah itu adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Tapi mereka mengatakan itu akidah. Karenanya wallahu ta'ala alam, kalau kita perhatikan dari apa yang ditulis oleh para ulama, pertama para ikhwah, kalau berbicara tentang masalah iman, jika pembahasannya hanya iman saja yang dikaji, yakni disebut halal ifrad. Tatkala ulama membahas iman sendirian, terpisah dari akidah, terpisah dari tauhid, maka iman itu adalah qaulun wa amal. Yang dimaksudkan dengan iman, kalau dikaji secara terpisah, maka yang dimaksud dengan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Dan yang menyelisih ahlu sunnah dalam bab ini adalah murji'ah. Mereka mengatakan iman itu adalah ucapan semata, sedangkan amal bukan bahagian daripada iman. Sedangkan kita ahlu sunnah berpendapat iman itu adalah qaulun wa amal. Dan tatkala berbicara tentang iman secara terpisah, ini berarti ini berbicara tentang semua agama. Semua perkara dalam urusan agama. Apakah itu kaitan dengan akidah, tauhid, atau kaitannya dengan amal? Atau kaitannya dengan apa? Dengan amal. Karena mereka mengkaji masalah iman secara tersendiri. Mereka mengatakan, ahlu sunnah mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Berarti mencakup semua permasalahan dalam agama. Namun jika seandainya iman dikaji dengan pembahasan yang lainnya, maka iman adalah rukun iman. Iman adalah rukun iman. Ya, karenanya dalam hadis Jibril disebutkan bahwa tatkala Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan ditanya tentang Islam, Nabi mengatakan Islam itu adalah syahadat, sampai akhirnya adalah menunaikan ibadah haji. Kemudian tatkala ditanya tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya, sampai iman kepada takdir. Dan dalam poin ini, para ikhwah, inilah pembahasan akidah. Inilah pembahasan akidah. Jadi akidah itu apa? Akidah itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini akidah. Saya ulang, jika seandainya iman
dikaji secara bersamaan dengan perkara yang lainnya, maka iman ini maksudnya adalah rukun iman. Dan tatkala ia dimaksudkan dengan rukun iman, itulah akidah. Itulah akidah. Jadi akidah itu apa? Akidah itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Lalu tauhid itu apa? Tauhid adalah bahagian daripada akidah. Tauhid adalah bahagian daripada akidah. Karenanya para ulama kita selalu mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan Allah, ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Atau bisa juga disebut al-iman biwujudillah, wal iman birububiyatillah, wal iman biuluhiyatillah, wal iman bi asma'i wa sifatihi. Beriman dengan adanya wujud Allah, beriman adanya keesaannya dalam perbuatan Allah, rububiyah, adanya keimanan kita dalam uluhiyah, perbuatan makhluk, artinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman akan keesaan Allah dalam asma dan sifat. Jadi tauhid adalah bahagian daripada akidah, karena tauhid berbicara tauhid adalah bahagian daripada akidah atau bahagian daripada iman, karena tauhid berbicara tentang rukun iman yang pertama. Iman kepada siapa? Kepada Allah SWT. Walaupun sebagian para ulama kadang-kadang melebarkan pembahasan, di mana mereka mengatakan termasuk tauhid adalah iman kepada Rasul, termasuk tauhid adalah iman kepada kitab. Karena apa? Pembahasannya Rasul yang mengutusnya adalah Allah, kitab yang menurunkannya adalah Allah SWT. Tapi kurang lebih ya 3 istilah ini sebagaimana kita sebutkan, ada istilah iman, ada istilah akidah, ada istilah tauhid. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Masuk waktu. Taib, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan syarah daripada hadis ini. Hadis Abdullah bin Abbas, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.